wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul Qur'an wa ja'alana min ahlil ghufran wa ja'ala siyamana wa qiyamana makbulah jami'an insyaallah wa jama'na jami'an ila fil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saya muliakan segenap pengurus masjid Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala sediakan buat mereka semua dan juga segenap jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak luput waktu kita, tidak luput daripada kesempatan kita, melainkan kita semua mendapatkan keberkahan daripada bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Benar sudah kalah stok dari zaman yang mengawal tadi dengan ada pantun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan di YMC tadi sampaikan insyaallah dapat mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tadi telah disampaikan, kita tidak terasa kita sudah berada pada malam yang ke-8. Besok hari puasa yang ke-8. Jadi jangan kita malas lagi. Jangan jadi alasan kita malas ibadah, malas bekerja, malas apa, karena sudah memasuki 10 hari yang kedua. Malah justru kita harus semangat karena keutamaan Ramadan ini luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama, keutamaan Ramadan ini seperti kita kedatangan tamu. Bagaimana dan bentuk kesiapan kita tatkala kita ketahui tamu itu tamu yang mulia. Jadi menurut siapa dan bagaimana orang yang mengetahui akan kemuliaan tamu tersebut. Andaikan tamu tersebut adalah kita anggap mertua kita anggap ibu kita yang bakal datang, pasti kita akan semangat untuk menyambut tamu tersebut. Kita sudah bersih-bersih rumah, cuci piring, baju yang bagus, semuanya kita persiapkan karena yang kita sudah ketahui yang bakal datang adalah mertua kita, ibu kita. Lalu bagaimana kalau yang datang itu kita ketahui yang lebih besar lagi, misalkan tamu yang datang dari jauh yang harus kita hormati. Misalkan yang sudah jauh-jauh, Bapak Gubernur mau datang, pasti kita akan bersiap. Jadi kemuliaan seseorang itu, kemuliaan Ramadan itu menurut orang yang mengetahui bagaimana kadar daripada tamu tersebut. Lalu bagaimana kalau yang bakal datang adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui Nabi Muhammad yang paling mulia, pasti luar biasa kita akan mempersiapkan diri tersebut. Saat ini kita ketahui yang datang kepada kita setahun sekali, hanya 1 bulan, yaitu bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Pasti kita akan bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan daripada bulan yang mulia tersebut. Maka alangkah ruginya kalau yang datang adalah yang mulia, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, derajat yang Allah akan berikan, kita santai-santai baik. Rugi berarti. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini adalah tamu spesial bagi kita, sehingga tidaklah datang hari demi hari, tidaklah berkunjung waktu demi waktu di bulan suci Ramadan, melainkan kita semua mendapatkan semua keberkahan daripada itu. Malah tambah hari, tambah ramai daripada jamaah tarawihnya. Tambah hari, tambah ramai jamaah salat berjamaahnya, dikarenakan kita mengetahui kebesaran
dan begitu banyak rahmat Allah dan begitu banyak keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Insyaallah kita tidak luput dari keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Daud At-Ta'i dalam kisahnya, beliau pada malam pertama dia ketiduran. Pada malam pertama di saat dia tidur dia bermimpi. Karena para ulama ini kalau sudah datang Ramadan seperti datang Nabi Muhammad SAW. Begitu semangatnya, dia ibadah, dia taat. Bukan kayak kita. Kalau kita awal baik, awalnya ramai, awalnya semangat. 10 kedua sudah mulai, mama siap-siaplah, lontong siaplah, mama kue siap-siaplah. 10 ketiga sudah mulai siap-siapan baju, sepi langsung masjid sudah. Tapi mereka para ulama tidak ada kata tersebut. Senantiasa dari awal semangat sampai akhir Ramadan mereka bersemangat. Dikarenakan Lailatul Qadar itu turun bukan hanya di akhir. Lailatul Qadar bukan turun di pertengahan. Kata ulama, Lailatul Qadar bisa turun di awal, sejak awal daripada Ramadan. Akhirnya dengan kecapaiannya dia tertidur. Di malam harinya dia bermimpi berada dan ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang begitu bagus, penuh dengan mutiara, penuh dengan perhiasan yang berharga. Gimana kalau kita berada dan ditempatkan ke tempat yang banyak mutiara? Siap-siap kantong penuh dengan mutiara tersebut. Akhirnya dia pasat lagi, tambah banyak mutiara berkilau-kilau yang bisa menyinari, bisa memukau dari matanya. Akhirnya dia tanya, ada makhluk yang di situ. Ini punya siapa semua ini? Mutiara perhiasan ini buat siapa? Mereka berkata, ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan lil hamidina, bagi orang-orang yang suka memuja dan memuji Allah. Makanya banyak-banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak-banyak zikir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 33. Jangan malas zikir kita dan zikir-zikir pujian kita kepada Allah. Itu Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimin, dan juga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana nafsu kita, yang mana keinginan kita, yang mana tujuan kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa adalah seperti orang yang mengharap rahmat sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela meninggalkan makannya di siang hari, dia rela meninggalkan hausnya, minumnya di siang hari, dia rela meninggalkan kenikmatan di siang hari dikarenakan ingin melaksanakan perintah daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka, orang yang bersuka berpuasa, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka mereka Allah Subhanahu wa taala persiapkan mutiara-mutiara yang begitu banyak, begitu memukau nanti di hari kiamat. Warraqina wasajidina fi Ramadan, dan juga perhiasan tersebut Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka rukuk, orang-orang yang senantiasa sujud di hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang gemar dengan salat tarawihnya, gemar salat sunnahnya, gemar salat tahajudnya, gemar suka berada di masjid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan balasan demi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal malam Ramadan, malaikat itu menjerit, malaikat itu terpukau. Mereka merasa heran, luar biasa kenikmatan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Wah, luar biasa kenikmatan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Para malaikat senantiasa mengampunkan dosa-dosa mereka, mengistighfarkan umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Dan begitu pun juga rembulan, begitu pun juga matahari, bintang, dan semua makhluk-makhluk, mereka memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka, para malaikat terpukau. Jadi kalau malaikat terpukau berarti luar biasa, yang mana mereka itu senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa tunduk kepada Allah, tidak lepas dari waktu mereka ibadah kepada Allah. Masih heran kepada orang baik umat Nabi Muhammad
yang senantiasa mendapatkan ampunan daripada semua makhluk-makhluk Allah yang berada di bulan suci Ramadan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka semuanya, wahai malaikat-malaikatku, ij'alu tasbihakum, jadikan tasbih kalian, ij'alu salawatikum, jadikan doa-doa kalian di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian peruntukkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para malaikat, yang disampaikan oleh rembulan, yang disampaikan oleh matahari dan semua makhluk-makhluk Allah. Karena dikarenakan kita tunduk dan patuh ibadah kita di bulan suci yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada pada malam yang ke-8. Besok sudah 8. Bukan besok yang ke-29, bukan. Besok yang ke-8. Kita akan melaksanakan sholat tarawih, yang mana salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang sungguh memukau hati kita tentang sholat tarawih yang kita laksanakan pada malam yang ke-8. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-8, Allah ma'utiya Ibrahim alaihissalam, Allah akan berikan keberkahan, kenikmatan seperti keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan orang saleh, tapi kita dengan berkah kita salat pada malam hari ini, kita mendapatkan keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Abul Bashar, ayah daripada semua manusia. Apa keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ketahui, sehingga Nabi menyampaikan demikian? Keutamaannya yaitu wa kadzal nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, begitu pun juga kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim keindahan langit dan bumi, kerajaan Allah, keindahan ciptaan Allah, langit dan bumi. Jadi Nabi Ibrahim yang luar biasa, sebelum tatkala beliau mau diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran, berikan contoh, berikan gambaran kepada akan rembulan. Tatkala ia melihat rembulan, hadza rabbi. Oh, ini rembulan, ini Tuhan berarti. Besar, bulan itu hilang. Tatkala pagi, bulan itu sudah hilang. Qala hadza laisa rabbi. Ini adalah bukan Tuhan berarti. Allah berikan pelajaran kepada Nabi Ibrahim. Keyakinan beliau luar biasa tentang zat yang menciptakan makhluk semuanya. Kita tidak diberikan demikian. Kita dilahirkan sudah Islam, kita dilahirkan sudah diajarkan untuk sholat ibadah tunduk kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim diperlihatkan, diajarkan langsung oleh Allah SWT. Begitupun juga dia yang tatkala siang hari melihat matahari yang begitu terang. Qala hadza rabbi. Falamma baraza, tatkala matahari itu tenggelam, hadza laisa rabbi. Bukan Tuhan kalau hilang-hilangan ini. Diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga langit dan bumi semuanya diberi pelajaran kepada Nabi Ibrahim dan yang luar biasa, sehingga dia mengetahui yang menciptakan Tuhan sekalian adalah bukan rembulan, bukan matahari, bukan yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu lain daripada cerita yang banyak tentang keutamaan Nabi Ibrahim yang Allah perlihatkan akan kekuasaan Allah langit dan bumi. Jadi kita yang sholat pada malam hari ini, insya Allah kita mendapatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pahala dan kebesarannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada setiap malamnya, dari malam awal Ramadan kita sholat tarawih itu pahalanya luar biasa. Jadi bukan kita capek, bukan kita hanya mengumpulkan ibadah dengan sholat 8 rakaat atau 20 rakaat saja, tapi keutamaannya luar biasa. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, jangan malas. Malah inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, sehingga kita di akhirat kita senang dan bahagia, kita banyak mendapatkan dan mengumpulkan amal pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ajak anak-anak, ajak saudara kita, ajak orang yang kita cintai untuk senantiasa ibadah sholat tarawih dan memakmurkan masjid
dan mengisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, malam besok barang siapa yang sholat pada malam yang ke-9, kata Nabi, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad seperti bulan, seperti matahari, tidak ada yang tidak tahu keutamaan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tambah semangat untuk ibadah, semangat tambah istiqamah kita untuk taat, dan tambah tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita akan teruskan salat tarawih berjamaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.